Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di jelang akhir pekan ini? Bagaimana pula kabar koleksi Anda seiring dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang tengah melaju kencang di zona hijau dengan maraknya katalis positif yang tersedia di bursa saham domestik. Ya, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya Taufan Sukma. Sobat investor sekalian, sebagaimana kita tahu, IHSG pada perdagangan Kamis kemarin, 20 Agustus 2026, berhasil melompat tinggi ke zona hijau dengan penguatan yang juga cukup tebal, yaitu mencapai 107,46 poin atau 1,68%, sehingga membawa indeks bertengger di level 6.501,58 pada sore hari. Tren penguatan ini sekaligus mendorong indeks untuk kembali berhasil mengamankan level psikologis barunya di 6.500-an. Lalu, sentimen dan katalis positif apa saja yang menjadi penopang indeks sehingga berhasil menguat cukup tebal dalam perdagangan kemarin? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Azharis Hardian atau akrab disapa Mas Aza. Selamat pagi Mas Aza, selamat bergabung. Selamat pagi Mas Taufan, terima kasih undangannya. Ya, terima kasih juga atas waktunya Mas. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Kita tahu bahwa setelah indeks melemah relatif tipis sih pada Rabu dan kemudian pada Kamis kemarin indeks seolah ngebut begitu di zona hijau dengan penguatan yang juga cukup tebal. Nah, ini menurut Mas Aza sendiri ini apa yang menjadi penopang utamanya? Terima kasih Mas Taufan. Kalau kita lihat IHSG kita cukup solid ya Mas ya, pada hari kemarin itu menguatnya 1,6%. Dan penguatan ini sebenarnya didukung oleh solidnya ekonomi domestik kita. Jadi secara nasional itu ekonomi kita cukup solid meskipun kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 yang rilis pada pekan lalu itu di 5,29%. Ini merupakan normalisasi dari naiknya harga minyak transportasi pada kuartal 1 lalu. Terus yang kedua adalah kepastian moneter karena BI itu menahan suku bunga. Pada minggu ini tuh sudah Ibu Desi dari PJS Bank Indonesia itu ADG pertama beliau dan menahan suku bunga. Ini menjadikan kepastian bahwa akan pause dulu ya setelah kenaikan suku bunga yang cukup agresif pada bulan Mei dan bulan Juni lalu. Dan keputusan ini sebenarnya cukup memberikan angin segar juga ke pasar modal Indonesia, nah khususnya pasar ekuitas. Dan lalu ini memberikan angin segar juga untuk pasar obligasi kita. Nah, yang menarik adalah ketika penyampaian LDG di bulan ini dan ada data yang sebenarnya cukup bagus sekali gitu. Dari loan growth kita, dari pertumbuhan kredit nasional, kita itu tumbuh 13,58%. Jadi ini tertinggi sejak Agustus 2014 gitu. Jadi udah tingginya, kita merasakan setinggi ini itu di 2014, sudah jauh, udah lama sekali gitu. Nah, kredit kita ini ditopang oleh belanja investasi gitu. Ini selaras juga yang ditargetkan oleh pemerintah dan Danantara. Di 2027 itu kita mulai shifting dari dalam jangka panjangnya kita mulai shifting dari ekonomi menuju investor. Indikatornya kita inginnya investasi kita itu lebih banyak daripada konsumsi kita dari alokasi PDB-nya. Jadi kalau kita lihat penguatan IHSG beberapa hari ini cukup solid ditopang oleh ekonomi nasional, Mas. Baik. Dengan kondisi ekonomi domestik yang cukup positif begitu, yang cukup kondusif, kalau dikaitkan dengan sentimen keputusan MSCI kemarin yang juga baru akan berjalan di awal September dan juga keputusan FTSE yang baru akan diumumkan pada 21 Agustus ke depan. Apakah kita cukup optimis bahwa dengan keputusan itu tidak akan membawa pengaruh besar terhadap pasar domestik kita? FTSE itu
rilis tanggal 21 ya Mas, which is hari ini gitu. Dan, FTSE itu juga udah memberikan kisi-kisi lah kepada kita bahwa mereka akan melanjutkan pembekuan atau masih freeze lah, memperpanjang freeze untuk, indeks kita. Ini juga sejalan dengan MSCI gitu. Dan ini sebenarnya, market sudah mengekspektasikan gitu ya, tidak ada yang, penambahan gitu ya, tidak ada juga yang dikeluarkan. Dan kita juga baca dari, bursa, bahwa bursa sangat mengapresiasi walaupun perpanjangan status freeze ini untuk menindaklanjuti bagaimana perkembangan, transformasi pasar modal di Indonesia. Nah, ini baru-baru ini, kemarin dari Kamis itu ada muncul rencana BI itu untuk, harga floor-nya kita itu dari 50 ke harga Rp1, lalu auto ejek atas dan auto ejek bawah itu akan disesuaikan lagi. Ini merupakan langkah positif yang diambil Bursa Efek Indonesia, menindaklanjuti dari, lembaga rating dunia yang menjadikan kita masuk ke dalam watchlist mereka, Mas. Baik baik. Jadi, walaupun memang, tetap menjadi tekanan tapi cukup cukup manageable begitu ya dan investor juga Betul sudah sekali, Mas. memperkirakannya gitu? Iya, Iya. gitu. Nah, kita kemudian beranjak ke isu global nih Mas, bahwa kalau kita lihat perkembangannya di Selat Hormuz ini masih, agak deg-degan juga begitu, bahwa kalau kita lihat, dampaknya terhadap harga minyak misalnya juga, masih cukup volatile. Nah ini menurut Mas Azza sendiri seberapa besar sih pengaruhnya akan terhadap pasar domestik kita? Oke, kalau kita lihat sebenarnya ketegangan di, US dan Iran ini impact-nya itu sudah mulai minim terhadap market kita gitu. Kenapa? Karena, tarik ulurnya, negosiasi yang dilakukan kedua negara ini memang meningkatkan ketidakpastian gitu. Tetapi semakin lama atau perang ini berkepanjangan, ini impact-nya semakin minim, bahkan tidak ada impact-nya sama sekali. Kita bisa lihat perang Rusia Ukraina itu terjadi sejak 2022 sampai sekarang masih perang, tetapi impact-nya itu sudah tidak ada ke market kita. Dan dengan catatan adalah dengan, kedua negara ini memperebutkan mungkin, kita bisa tanda kutip, saat Hormuz ini berebutkan lah. Jadi memang jalur minyak itu impact ke kitanya adalah ketika harga minyaknya naik ya sektor oil and gas itu akan terimpact, akan terapresiasi. Nanti mungkin, dalam jangka panjangnya mungkin 2 bulan, 3 bulan kalau harga minyaknya naik lagi di atas 100 US dollar per barrel, maka nanti barulah impact-nya terhadap ekonomi atau fiskal kita ini itu akan terimpact kembali. Jadi tarik ulur ini semakin lama, itu akan semakin minim impact-nya, Mas. Jadi, so far masih, tidak terlalu berdampak terhadap pasar domestik kita begitu ya Mas? Betul sekali, Mas. Nah, kalau kita beralih, masih di sentimen global nih dengan kondisi di pasar, AS begitu, bahwa selain dengan keputusan The Fed terkait suku bunga acuan, concern dari pelaku pasar ini juga sedikit bergeser terhadap posisi utang AS yang terus melonjak bahkan, mencapai rekor terbaru di level tertinggi sepanjang masa gitu. Nah ini apa sih dampaknya terhadap, kita? Karena juga dengan adanya, posisi utang di AS ini tentu akan jadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Oke, kalau kita lihat memang utang US ini semakin membengkak ya Mas ya. Ini sebenarnya akan, risikonya itu semakin besar. Tetapi yang baru ini terjadi itu di hari Kamis atau Kamis pagi di kitanya, di sananya Rabu malam ya. Dan itu ada program buyback dari, Departemen Keuangan, US, itu mereka, buyback-nya itu digandakan lah dari rencana awalnya. Dan sejak itu diumumkan memang, yield dari, US Treasury itu, turun. Turunnya itu cukup tajam sebenarnya. Dan kalau kita lihat terhadap, misalkan kita runut ke, rupiah, itu indeks dolar dulu itu melemah. Melemahnya itu udah di level 98,6, sekian. Dan kita bisa lihat di Kamis sore kemarin itu rupiah kita itu menguat ke 17.740, which is itu bagus. Dan kalau bisa ini, kalau kita lihat bisa di akhir bulan itu rupiah kita melemah atau
setidaknya stabil di 17.750-an ke bawah gitu. Karena dari tren DXY ini dan yield obligasi US itu kita lihat memang menunjukkan sebenarnya apresiasi terhadap emerging market, dan itu salah satunya Indonesia sebenarnya. Baik, baik. Nah, dengan kondisi pasar yang demikian, dengan segala katalisnya maupun juga tekanan yang berpotensi ada di pasar, selalu kami sampaikan kepada narasumber, apa sih yang menjadi yang perlu jadi perhatian bagi investor kita dan apa yang seharusnya dilakukan dengan kondisi market yang demikian? Oke, saya lihat sebenarnya teman-teman atau investor bisa mencermati atau dalam tanda kutip mulai belanja gitu ya Mas ya, karena kita lihat beberapa hari ini ada sektor-sektor yang diuntungkan gitu. Sebelum LDG itu diumumkan, sektor properti itu rally cukup tinggi karena ekspektasi dari penahanan suku bunga gitu. Dan yang kedua adalah tadi kita cerita tentang The Fed dan US Treasury itu memberikan dampak positif terhadap harga emas gitu. Harga emas ini lompat cukup tinggi dan memberikan sentimen positif terhadap emiten emas di dalam negeri, dan itu bisa dicermati. Sektor basic material itu cukup oke. Lalu sektor kelapa sawit, palm oil ini juga ini baru jalan sih, pada Kamis sore itu mulai mengalami penguatan yang cukup signifikan, itu bisa dicermati juga. Lalu kedepannya akan ada rotasi ke sektor perbankan. Kalau kita lihat tadi secara data makro itu loan growth kita cukup solid, penahanan suku bunga, dan nanti kita bisa tunggu juga kebijakan The Fed di bulan depan itu seperti apa. Setidaknya rotasi itu akan mulai ke perbankannya, Mas. Baik, baik. Jadi ini perlu dicatat ini oleh sobat investor sekalian dengan sudah di-spill oleh Mas Azhar terkait sektor-sektor yang potensial begitu ya, Mas. Baik, Ya, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya yang demikian komprehensif. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Azhar menjadi insight lebih atau tambahan informasi bagi investor sekalian dalam membuka perdagangan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Azhar atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi Mas Azhar. terima kasih Mas Tawan, selamat pagi. Selamat pagi. Baik sobat investor, demikian tadi perbincangan kita dengan investment spesialis dari PT Koren Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Azharis Sardian atau Mas Aza. Semoga yang beliau sampaikan, segala analisisnya, segala rekomendasinya dapat menjadi insight lebih atau mungkin tambahan informasi yang membuat para sobat investor sekalian semakin mantap, semakin percaya diri dalam membuka perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan hal itu, kami selalu sampaikan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli saham, itu sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor sekalian. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.